Sebagai seorang pujangga besar, Sunan Prapen juga menciptakan kitab Asror atau Musarror. Kitab tersebut diyakini para ilmuwan sebagai sumber dari ramalan Jayabaya yang sangat dipercaya oleh masyarakat Kejawen pada umumnya. Audio Jungle. Proses penyebaran agama Islam di Nusantara tidak lepas dari peran penting para wali songo. Namun, terdapat juga tokoh penting yang tidak disebutkan dalam jajaran para wali songo, yaitu Sunan Prapen. Sunan Prapen adalah sosok yang pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok. Beliau mendapat julukan sebagai Sunan Giri yang keempat, karena sering melibatkan ajaran Sunan Giri di dalam dakwahnya. Sunan Prapen juga merupakan raja keempat dari pemerintahan Giri Kedaton, tepatnya pada tahun 1548 sampai tahun 1605 Masehi. Berkatnya, kerajaan Giri Kedaton meraih masa kejayaan sebagai kerajaan dengan ruh keagamaan, khususnya di pesisir Jawa di pulau-pulau Nusantara di bagian timur. Kali ini saya akan menceritakan biografi dan sejarah singkat Sunan Prapen sebagai pendakwa asal Gresik. Sunan Prapen adalah putra dari Syekh Maulana Zainal Abidin atau Sunan Dalem. Beliau juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Sunan Prapen memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-24 dari ayahnya yang merupakan ulama Pasai. Beliau dilahirkan pada tahun 1432 Saka atau tahun 1510 Masehi. Beliau lahir di Giri Kedaton, tepatnya di Dalem Wetan atau sebelah timur kerajaan Giri Kedaton, kerajaan Islam yang terletak di Gresik. Sunan Prapen banyak menghabiskan masa kecilnya di Lombok karena sang ayah atau Sunan Dalem mempunyai peran utama dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia bagian timur, sebelum akhirnya Sunan Prapen menjadi raja di Giri Kedaton. Setelah Sunan Giri memerintah di kerajaan Giri Kedaton, kemudian kedudukan dilanjutkan oleh keturunannya, mulai dari Raden Paku pada tahun 1487 sampai tahun 1506 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Sunan Dalem pada tahun 1506 sampai tahun 1545 Masehi, dan dilanjutkan oleh Sunan Sedomargi pada tahun 1545 sampai 1546 Masehi. Sampai akhirnya Sunan Prapen dinobatkan sebagai raja keempat di kerajaan Giri Kedaton ketika beliau berusia 46 tahun. Sunan Prapen memimpin kerajaan Giri Kedaton cukup lama, mulai dari tahun 1548 sampai tahun 1605 Masehi. Mengutip karya ilmiah yang disusun Muhammad Firdiansyah Afandi, pada masa kepemimpinan Sunan Prapen, Giri Kedaton berhasil mencapai puncak kejayaannya karena beliau meningkatkan perkembangan di bidang rohani dan kekuasaan. Mulai sejak saat itu, kerajaan Giri Kedaton terus menyebarkan dakwah Islam sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, hingga ke Maluku. Sunan Prapen mempunyai pengaruh politik yang luar biasa. Bahkan, ia memegang kekuasaan penuh dalam melantik raja-raja di pesisir utara Jawa. Oleh karena itu, Belanda menjulukinya sebagai Paus Islam karena sering dijadikan pedoman bagi para penguasa. Pada tahun 1568, Sunan Prapen mempelopori pertemuan antara Raja Pajang dengan Raja Surabaya, yaitu Panji Wirakrama, untuk mengakui Raja Pajang sebagai Maharaja. Kemudian Panji Wirakrama menikah dengan Putri Adiwijaya sebagai tanda ikatan politik.
Sunan Prapen juga melantik Mbah Lamong sebagai raja. Kemudian pada tahun 1569, Sunan Prapen menetapkan wilayah Kranggan, Lamongan ditingkatkan menjadi kadipaten. Pada tahun yang sama juga, Ranggahadi dilantik sebagai Adipati Lamongan dengan gelar Tumenggung Surajaya. Peristiwa-peristiwa tersebut membuktikan kekuasaan dan pengaruh Sunan Prapen terhadap para penguasa di tanah Jawa. Keputusan-keputusan yang telah ditetapkannya mendapatkan pengakuan dari para penguasa di Jawa. Pada tahun 1606 Masehi, kepemimpinannya berakhir saat beliau meninggal di daerah Prapen. Sunan Prapen disemayamkan di desa Kelanggongan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau sekitar 200 meter dari makam Sunan Giri. Berikut ini merupakan jejak peninggalan Sunan Prapen yang dikutip dari karya Siti Zulekha. Peninggalan Sunan Prapen yang pertama yaitu keris Suro Angun-Angun. Keris ini diperkirakan dibuat pada tahun 1503 Saka atau tahun 1581 Masehi. Saat ini, keris itu disimpan di area makam Sunan Giri. Namun, ada beberapa orang yang mengatakan keris yang disimpan di area makam Sunan Giri itu bukan keris Suro Angun-Angun buatan Sunan Prapen, melainkan keris Kalamunyang buatan Sunan Giri. Peninggalan Sunan Prapen yang kedua yaitu keris Mahesa Sundari. Sebagai seorang pembuat keris, Sunan Prapen menciptakan beberapa keris. Salah satunya keris Mahesa Sundari yang dilimpahkan kepada seorang pembuat pintu besar di makam Sunan Giri yang berasal dari Melayu. Peninggalan yang ketiga yaitu Cungkup Makam Sunan Giri. Cungkup Makam Sunan Giri yang pertama dibuat oleh anaknya, yaitu Sunan Dalem atau ayah Sunan Prapen. Lalu pada tahun 1520 Saka atau tahun 1598 Masehi, Sunan Prapen membuatkan cungkup yang baru dan sekarang berada di makam Sunan Giri. Peninggalan yang keempat yaitu Masjid Giri. Sunan Prapen membangun Masjid Giri dengan memindahkan Masjid Kaponan dari Sedayu pada tahun 1512 Saka atau tahun 1590 Masehi, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Wedok. Peninggalan yang kelima yaitu Mimbar Masjid Sunan Giri. Peninggalan Sunan Prapen yang satu ini dibuat pada tahun 1515 Saka atau tahun 1593 Masehi. Peninggalan yang keenam yaitu pintu bentuk dua naga. Sunan Prapen membuat benda ini pada tahun 1528 Saka atau tahun 1606 Masehi. Pintu bentuk dua naga ini dibuat sebagai tanda peringatan berdirinya masjid pertama Sunan Giri di Kedaton. Yang ketujuh yaitu Kitab Asror. Sebagai seorang pujangga besar, Sunan Prapen juga menciptakan Kitab Asror atau Musarror. Kitab tersebut diyakini para ilmuwan sebagai sumber dari ramalan Jayabaya yang sangat dipercaya oleh masyarakat Kejawen pada umumnya. Peninggalan yang kedelapan yaitu Tembang Magatru. Dalam bidang kesenian, Sunan Prapen juga menghasilkan sebuah tembang Macapat jenis Megatru. Penamaan tembang Megatru diambil dari kosakata Megat Ruh.
peninggalan Sunan Prapen yang ke-9 yaitu Hol Sunan Giri. Konon, Hol Sunan Giri dipelopori oleh Sunan Prapen bersama murid-murid Sunan Giri. Mereka berziarah ke makam Sunan Giri dan mengadakan kegiatan doa bersama. Peninggalan Sunan Prapen yang ke-10 yaitu Telaga Patut. Telaga ini dibuat oleh Ki Ageng Mataram dan diperuntukkan kepada Sunan Prapen. Telaga Patut sebagai imbalan kepada Sunan Prapen yang telah memberikan ramalan yang berhubungan dengan kerajaan Mataram saat itu. Dilansir dari Detik Jatim, artikel ini ditulis oleh Safira Octavia. Kurang lebih seperti itulah kisah sejarah Sunan Prapen. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan cerita. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang.